hari ini bersama dengan Kakak Nona. Nah, pada pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita sudah capek sekali dari hari Senin sampai hari Sabtu, tapi hari ini Tuhan kasih satu hari untuk kita mau beribadah kepadanya. Oleh karena itu kita harus semangat memuji Tuhan, kita harus semangat untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ibu Jari. Semua pada tahu kan? Pasti sudah tahu semuanya. 1, 2, 3. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingkingku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami bangun dengan penuh sukacita dan kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan dan kami mau mendengarkan cerita kita. Oleh karena itu Tuhan tolong kami agar kami duduk dengan tenang dan kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa memuji Tuhan dengan baik. Oleh karena itu Tuhan tolong kami dan semua waktu yang kami gunakan pada hari ini, Tuhan kiranya Tuhan tolong kami. Doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, pada saat ini kita mau memuji Tuhan satu lagu dari Yesus Pokok. Pada tahu semua kan? Semua harus berdiri, kita mau menggunakan gerakan. Semuanya harus berdiri dan siap ya. Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan pasti kita berbuah dan pasti kita menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, saat ini kita mau menyanyi satu lagu lagi, Setinggi-tingginya Langit. Kita mau memuji Tuhan karena kita tahu bahwa kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Yesusku
kita. Dia bisa mengalahkan musuh kita, mengalahkan siapapun. Oleh karena itu, sekarang semuanya silakan duduk dengan rapi, duduk dengan tenang. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Kita mau dengar bagaimana Tuhan kasih tahu kita bagaimana kita mau jadi anak Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Selamat pagi anak-anak asuhan dan Indria. Jumpa lagi bersama Ibu pagi ini. Anak-anak tadi sudah memuji Tuhan ya. Wah, senang sekali. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Tentunya kita harus terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Hari ini Ibu akan bercerita, masih lanjutan yang minggu lalu. Masih ingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu adalah Tuhan Yesus yang menampakkan diri di perjalanan ke Emmaus. Anak-anak, kali ini kita akan lanjut bercerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri ke semua muridnya. Ya, anak-anak bisa membaca dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Nanti anak-anak bisa membaca dengan mama dan papa ya. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan ceritanya ya. Tuhan Yesus ingin semua murid-muridnya mempercayai kebangkitannya. Maka Tuhan Yesus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya kepada Kleopas dan temannya dalam perjalanan ke Emmaus. Tuhan Yesus mengingatkan kepada dua orang muridnya akan nubuatan tentang dirinya yang telah tertulis di dalam perjanjian lama. Pada akhirnya Kleopas dan temannya dapat mengerti. Tetapi setelah mereka memberitahukan kepada teman-teman mereka, masih ada saja yang kurang percaya. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Karena Tuhan Yesus ingin semua muridnya dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan sudah tertulis di kitab perjanjian lama dan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah murid-murid yang sedang makan. Mereka ketakutan. Bayangkan ruangannya sedang tertutup, tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Mereka ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, inilah aku."
lihat tanganku. Ada 2 lubang di tangannya. Lihat kakiku. Ada juga lubang di kakiku. Berarti betul, Tuhan Yesuslah yang datang bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, sambil Tuhan Yesus bercerita kepada mereka bahwa semua yang terjadi dari mulai penyiksaan Tuhan Yesus di kayu salib sampai kematiannya, lalu Ia bangkit pada hari ketiga, itu sudah dinubuatkan, sudah ditulis di kitab Perjanjian Lama. Murid-muridnya memahami bahwa ternyata Tuhan Yesus adalah penggenapan dari kasih Allah kepada dunia ini. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sekarang setelah kalian mengerti, kalian harus memberitakan kepada banyak orang tentang aku. Wow, murid-muridnya diberikan tugas yang luar biasa untuk mengabarkan berita keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Tidak hanya di zaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya, hingga saat ini anak-anak, Tuhan Yesus ingin semua orang di dunia ini selamat. Kalau sekarang, siapa yang akan memberitakan berita keselamatan ini kepada orang banyak? Ya, tentunya kita. Anak-anak, walaupun masih kecil, harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada mama papa, kepada adik kakak. Tuhan Yesus ingin kita semua memberitakan berita keselamatan. Mulai dari sekarang anak-anak, kita mulai untuk memberitakan berita keselamatan kepada semua orang. Selama pandemi ini kan kita tidak keluar rumah, kita ada di rumah. Tetapi kadang kalau kita sedang kangen sama teman-teman kita, terkadang kita bisa Zoom meeting. Ya, anak-anak suka ikut ya, Zoom meeting. Jadi, kita akan saling menceritakan kepada teman-teman kita. Hei, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi kita semua. Jadi kita harus bersuka cita, tetap harus percaya. Dan kita juga harus membaca Alkitab, karena kebenaran yang kita ketahui akan ada pada Alkitab, yaitu firman Allah. Jadi anak-anak, kita harus tetap semangat, kita harus tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, sehingga kita harus setia dalam membaca firman-Nya untuk mengetahui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kita selalu dapat dikuatkan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa ya anak-anak, baca Alkitab setiap hari. Dan kita tentunya harus berdoa setiap hari. Karena dengan membaca Alkitab, kita mengetahui apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dengan berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Dan kita menyatakan semua yang kita rasakan kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur, kita bisa meminta. Karena Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan. Oke anak-anak, kita akan setia kepada Tuhan Yesus, setia dalam membaca Alkitab dan berdoa. Dan satu lagi, beritakanlah cerita Yesus kepada semua orang, mulai dari teman-teman kita, mulai dari keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu setia dan percaya kepadamu ya Bapa. Karena Engkau adalah juru selamat yang hidup ya Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat setia dengan membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, dan kami juga
mau untuk menceritakan tentang Yesus kepada semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sekian cerita Alkitab kita minggu ini. Tetap setia kepada Tuhan Yesus dengan membaca Alkitab setiap hari, berdoa, dan juga membagi cerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Yuk kita membaca ayat hafalan kita bersama-sama dan juga membuat prakarya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Prakarya kita minggu ini adalah Hand Love Card. Caranya mewarnai gambar dan lipat pada garis putus-putus. Tangan yang berlubang adalah tanda cinta Yesus kepada kita semua. Kisah Para Rasul 16 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Kisah Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 16 ayat 31a. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.